berarti kan yang paling kuat adalah Imam Muslim yang tidak menyebutkan terjadinya menempelkan kedua tumitnya pada saat sujud. Oleh karena itu, karena dalilnya lebih kuat Imam Muslim, maka tidak ada ketentuan pada saat sujud kaki harus ditempelkan. Tumitnya itu tidak harus nempel. Nah, jadi tidak harus Ya, berhimpit, tidak harus berhimpit. Ya, prinsipnya karena hadisnya tidak menjelaskan, silakan aja mau berhimpit boleh, mau tidak juga boleh. Itu yang nyaman saja, yang mana yang kita nyaman. Karena tidak ada ketentuan. Hadisnya hanya menyatakan Siti Aisyah kemudian menyentuh kaki Nabi. Yang dalil ini itu dijadikan sebagai dalil juga bahwa bersentuhan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, sehat iman, sehat badan, dan sehat yang lain-lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang kaifiyah sholat. Mudah-mudahan nanti kalau ternyata sudah, ya nanti sebagai pengingat kita. Jadi setelah sambil menunggu slide-nya tayang. Jadi setelah iktidal, kemudian sujud. Saat sujud mendahulukan takbir dengan tanpa mengangkat tangan. Kemudian yang pertama kali turun ke tempat sujud adalah, kalau dalam putusan Majelis Tarjih atau Muhammadiyah, itu kaki terlebih, lutut terlebih dahulu. Dua-duanya, tidak satu-satu. Kedua lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Ini penting ditegaskan karena di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Karena adanya dua hadis, yang satu hadis berasal dari Wa'il bin Hujr dan Abu Hurairah. Yang kebetulan hadis ini kelihatan kontradiktif antara satu dan lainnya. Satu menegaskan bahwa ketika Rasul sholat itu saat sujud, turun dari iktidal ke sujud, mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Sedangkan satu riwayat lagi menyatakan mendahulukan kedua tangan, kemudian lutut. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Di kalangan para imam, para ahli hadis sendiri, itu juga berbeda pendapat terkait mana yang lebih kuat. Apakah kedua lutut terlebih dahulu atau kedua tangan terlebih dahulu. Atau malah dahi dulu ya.
Yang jelas tidak ada yang dahi dulu. Yang penting jangan dahi dulu saja. Nah, seperti misalkan Syekh Al-Albani dan saudara-saudara kita yang mengikuti Syekh Al-Albani dan yang lainnya, kelihatannya mungkin Syekh bin Baz juga sama, itu menyatakan bahwa hadis yang menyatakan sujud mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu itu dianggap dhaif atau syadz karena menyalahi yang lebih sahih. Mereka menyatakan yang lebih sahih adalah yang mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu. Berbeda dengan Syekh Al-Albani, Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dikutip oleh para pensyarah hadis bahwa yang sahih itu yang dua lutut terlebih dahulu, kemudian dua tangan. Yang menyatakan kedua tangan terlebih dahulu itu hadisnya dianggap syadz karena menyalahi. Nah, kebalikan, menyalahi hadis yang lebih sahih yang menyatakan bahwa saat sujud itu mendahulukan tangan terlebih dahulu. Ini ya apa namanya? Nah, itu yang kemudian berbeda pendapat. Nah, Majelis Tarjih sudah memutuskan bahwa sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, kemudian juga termasuk beberapa Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, dan beberapa termasuk juga sepertinya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, bahwa yang kuat adalah yang mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan. Pertanyaannya, apakah tidak boleh mendahulukan kedua tangan dulu kalau ternyata sudah sepuh sulit? Ya, kalau sudah tidak mampu itu namanya apa? Darurat. Nah, jadi dalam kondisi darurat jangankan tangan dulu, mau tadi itu dahi dulu juga nggak apa-apa. Atau mau semuanya bareng juga tidak apa-apa. Lutut kemudian kedua tangan. Itu dalam kondisi tidak ideal atau darurat. Kan kaidah usulnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat bahkan yang dilarang saja menjadi boleh. Jadi boleh. Apalagi ini ada hadis yang kemudian di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hadis tersebut. Nah, itu yang terjadi. Hadis yang dimaksud sudah ada. Ini karena harus pakai hilang. Wah, mungkin karena dibawa-bawa jadi hilang. Harusnya ditempel. Nah, hadis yang dimaksud adalah bahwa sebentar, saya ini kok tadi malam tidak saya matikan, jadinya agak error laptopnya. Nah, ntar ini sebenarnya ingin saya tayangkan hadisnya supaya kita membaca semua. Tapi ini belum bisa tayang karena harus pakai ini, sambungannya berbeda. Ini kalau aula mungkin menyiapkan yang banyak ya anunya. USB-nya. Saya ingin bacakan hadisnya. Ini hadis yang karena ada hadis yang saya temukan tadi malam. Jadi hadis yang
dipakai oleh kita dari Wa'il bin Hujr bunyinya begini. An Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a, beliau meletakkan rukbataihi, kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, dan apabila beliau berdiri, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Jadi kalau turun lutut dulu, kalau naik tangan dulu. Nah, kalau lutut dulu nanti malah nggak bisa naik. Gitu. Jadi itu sudah yang paling ringan. Nah itu hadis yang dipakai, yang riwayat dari bersumber dari Wa'il bin Hujr, riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ad-Darimi. Nah, saya menemukan satu hadis dalam kitab-kitab syarah, kemudian saya cari teksnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Imam Hakim, Imam Baihaqi. Ini di dalam HPT tidak dicantumkan. Dari Anas hadisnya. Anasin qala, dari Anas ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallam inhatta bit takbir, turun dengan bertakbir. Hatta sabaqat rukbatahu yadaihi, hingga beliau mendahulukan kedua lutut di atas kedua tangan, maksudnya sebelum kedua tangannya. Ini hadis ini menguatkan dari hadis Wa'il bin Hujr yang menyatakan bahwa ketika sujud beliau mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. Itu hadis diriwayatkan Ad-Daruqutni, Hakim, dan Baihaqi. Dan kelihatannya juga Ibnu Hibban dan beberapa perawi hadis juga meriwayatkan. Tapi saya tidak mencantumkan perawi-perawi selain yang tiga itu. Nah sekarang yang memerintahkan sujud dengan mendahulukan tangan berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza sajada, apabila bersujud ahadukum, salah seorang di antara kamu, fala yabruk, janganlah kamu menderum, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta. Wal yadha, hendaklah ia yadaihi, meletakkan kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Ini kan jelas bertentangan. Yang tadi mendahulukan rukbatai qabla yadai, yang ini yadai qabla rukbatai. Jadi berbeda. Nah, jadi tidak bisa kemudian dikompromikan. Karena memang hadisnya berbeda. Inilah yang kemarin dalam kaidah manhaj tadi disebut dengan ta'arudul adillah. Yang sudah saya sampaikan, yang mungkin lupa itu loh. Jadi ini namanya ta'arudul adillah. Jadi dua dalil yang kontradiksi antara satu dengan lainnya. Maka ketika menemukan dalil seperti ini, kan yang melakukan 4 langkah. 4 langkah itu ya. Yang pertama al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan, barangkali bisa dipertemukan. Seperti kasus basmalah bisa dipertemukan. Kemudian doa-doa yang variatif bisa dipertemukan. Nanti harapannya kalau tidak difahami satu makna, maka at-tanawu fil ibadah hasilnya. Variasi dalam ibadah. Kalau tidak bisa dipertemukan, maka dipilih mana yang paling kuat di antara dua dalil. Kalau sama-sama kuatnya, dicarilah nasih dan mansuhnya. Kalau juga tidak bisa, ya sudah ditawakufkan saja. Dibiarkan, kemudian dilakukan penelitian ulang. Barangkali ada dalil lain. Kalau tidak, ya dibiar saja. Nggak usah diselesaikan. Nah, jadi itu. Nah, yang ini dilakukan harus tarjih kalau ini. Tidak bisa dikompromikan. Karena para ulama itu sudah menyatakan, sebagian menyatakan salah satu itu
dikatakan sebagai syad, atau syad itu dalam bahasa Jawanya itu nyeleneh. Nyeleneh itu karena dia bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, gitu. Maka itu namanya nyeleneh. Dalam bahasa kritikus hadis itu namanya syad, janggal gitu ya, atau aneh, ya itu aneh. Itu riwayat Abu Daud. Kemudian termasuk riwayat Ahmad, saya juga menemukan riwayat Ahmad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, idza sajada ahadukum, jika salah seorang dari kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul jamal. Janganlah kamu menderum seperti menderumnya unta. Wal yadha yadaihi summa rukbatai. Nah, itu kemudian letakkan dua tangan sebelum dua lutut. Yang ketiga dari Nasai, Imam Nasai. Juga sama hadisnya, cuma ada kalimat akhir yang berbeda. Idza sajada ahadukum falyadha yadayhi qabla rukbatayhi fala yabruk burukul ba'ir. Nah, burukal ba'ir. Janganlah kamu menderum seperti menderumnya unta. Jadi sama untanya. Cuma kalau Bapak Ibu baca syarahnya itu, karena di sini nggak bisa tampilkan syarahnya itu, jadi di kalangan ulama sendiri berbeda menafsirkan unta itu menderum lutut dulu atau tangan dulu. Nah, yang beberapa pensyarah hadis itu unta itu lutut dulu baru tangan. Lagian unta juga nggak ada tangannya, kaki semua kan unta itu, kaki belakang dan kaki depan. Nah, yang ada lutut itu kan di kaki, lutut bukan di tangan. Nah, berarti kan betul yang turun itu adalah lutut dulu, karena unta tidak punya tangan. Unta itu punyanya kaki. Ya, itu ya, di samping tadi memang ada beberapa hadis juga yang menguatkan bahwa yang turun adalah kedua lutut terlebih dahulu, kemudian dua tangan. Ini penting dijelaskan. Nanti buat Bapak Ibu nanti kalau menjelaskan kan bisa lebih komprehensif. Kemudian Rasul ketika sujud, Rasul menyatakan dari Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati azum, aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, alal jabhati wa asyara biyadi ala anfihi. Ini dahi dan hidung, wa asyara ala anfih, menu hidung. Berarti ini dan hidung satu, dihitung satu. Jadi kalau sujud itu pertama ini wa asyara biyadi wal yadain, kedua tangan, 1, 2, 3, wa atrofil kodamain, dan jari-jari kaki, berarti 5 kan, karena kanan dan kiri. Nah, 6 lutut kanan, 7 lutut kiri. Jadi itu 7 tulang yang harus nempel ke tempat sujud pada saat kita sujud. Jadi walaupun karpetnya bau, jangan diangkat hidungnya. Nah, itu cukup lapor ke takmir supaya karpetnya dicuci. Kalau tidak ya bawa sajadah sendiri. Nah, jadi itu 7 tulang yang harus nempel ke tempat sujud. Kemudian yang selanjutnya, faida sajada wada'a yadaihi ghairu muftarishin wala qabidihima. Jadi ketika ini tangannya itu tidak usah dibeginikan, tapi tidak usah diginikan juga, biasa aja. Nah, jadi wastaqbala bi atrofi ilal kiblat. Asabihi rijlaihil kiblat. Jadi ini seperti ini. Jadi tidak diginikan, tapi gini saja. Jadi tidak digini juga. Nah, terus kemudian jari-jari juga semua menghadap ke kiblat. Termasuk jari-jari kaki juga ditekuk. Nah, diginikan kemudian menghadap ke kiblat. Lah saya jari kaki saya kok nggak usah ditekuk, ya sudah begini aja enggak apa-apa. Kalau nggak ditekuk nanti malah patah dipaksa. Wa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, itu nanti tasyahud ya. Jadi posisi seperti itu posisinya. Kemudian kana idza shola farraja baina yadai. Terus posisi tangan ini digini. Tidak diempit, apa namanya?
Nah, jadi diangkat begini. Faroja itu diangkat, merenggangkan. Faroja baina yadayhi, merenggangkan kedua tangan. Jadi tidak dinempel di ini enggak. Sehingga kata hadis wa bayadu ibtai, sampai ya hatta yabdu, ketika Nabi sujud ini sampai kelihatan ini. Nah, ketiaknya. Jadi diangkat begini. Jadi tidak begini ataupun tidak begini. Jadi posisinya seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, idza sajadta, apabila kamu sujud, fadha kafaika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu. Jadi siku itu tidak boleh nempel ke tempat ini. Kalau ini nanti menderum itu. Nah, jadi menderum itu karena kita menempelkan ini ke tempat sujud. Jadi gini semua. Sebenarnya ada hadis yang kayak anjing juga gitu. Jadi menderum gini. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus diangkat. Putra maupun putri. Sama. Karena dalilnya tidak membedakan. Nah, yang ada perbedaan lagi adalah posisi kaki. Ketika sujud, apakah kaki ini ditempelkan atau direnggangkan? Nah, jadi kalau sebagian ada yang menyatakan harus ditempel. Tapi dalam fatwa nomor berapa saya lupa, tapi yang masih baru-baru. Jadi itu ada dua hadis yang menyatakan bahwa Siti Aisyah ketika bangun malam itu beliau bangun di tempat tidurnya, Nabi tidak mendapatkan Nabi. Terus akhirnya mencari-cari karena gelap kan, belum ada listrik. Nah, jadi terus ini meraba-raba gitu, terus kenalah kaki Nabi, menyentuh kaki Nabi. Nah, kaki Nabi. Ada dua hadis. Satu hadis menyatakan Siti Aisyah itu menyentuh kedua kaki Nabi. Terus akhirnya difahami kalau begitu berarti kakinya itu nempel gitu. Nah, nempel. Sehingga dipahami bahwa saat itu berarti posisi Nabi itu nempel, karena nggak mungkin tersentuh dua-duanya kalau tidak nempel. Itu hadis yang pertama. Tetapi hadis yang kedua itu tidak menyebutkan, riwayat Imam Muslim tidak menyebutkan bahwa Siti Aisyah itu menyentuh kedua kaki Nabi, hanya menyentuh kaki tapi tidak menjelaskan menyentuh kedua kaki Nabi. Nah, hadis yang dimaksud ini yang diriwayatkan oleh Imam Huzaimah, Imam Hakim, yang berbunyi begini, Rasa akibaihi mustaqbilan bi atrofi asobihil qiblah. Jadi Siti Aisyah itu tadi jadi menyentuh kemudian kaki Nabi, kemudian tapi sebenarnya hadis itu juga tidak menjelaskan bahwa posisi Nabi itu dalam kondisi tumitnya nempel, itu tidak. Hanya karena menyentuh dua itu dipahami berarti nempel begitu. Tapi hadis yang riwayat Imam Muslim itu tidak. Imam Muslim dan Nasai tidak ada kalimat mustaqbil. Jadi tidak ada kalimat bahwa merapatkan kedua tumitnya. Tidak ada merapatkan. Sehingga kalau dilihat dari hadisnya, hadis Muslim ini kan tingkatnya lebih tinggi dibanding dengan hadis Ibnu Huzaimah dan yang lain-lain tadi itu. Maka kalaupun diambillah hadis Imam Muslim. Kalau kemudian dia ambil hadis Imam Muslim, maka kalau kita pertentangkan kedua hadis ini seperti tadi itu yang ta'arud tadi, maka berarti kan yang paling kuat adalah Imam Muslim yang tidak menyebutkan terjadinya menempelkan kedua tumitnya pada saat sujud. Oleh karena itu, karena dalilnya lebih kuat Imam Muslim, maka tidak ada ketentuan pada saat sujud kaki harus ditempelkan. Tumitnya itu tidak harus nempel. Nah, jadi tidak harus berhimpit, tidak harus berhimpit. Ya, prinsipnya karena hadisnya tidak menjelaskan, silakan aja, mau berhimpit boleh, mau tidak juga tidak boleh. Itu yang nyaman saja, yang mana yang kita nyaman. Karena tidak ada ketentuan. Hadisnya hanya menyatakan Siti Aisyah kemudian menyentuh kaki Nabi. Yang dalil ini itu dijadikan sebagai dalil juga
bahwa bersentuhan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Karena ketika itu Nabi tidak mengulangi wudunya setelah disentuh oleh Siti Aisyah. Nah, itu. Jadi ini dalil yang sekaligus tadi tuh meluruskan kalau kemudian suami istri bersentuhan pada batal terus saya nggak sholat karena musola rumahnya epet-epetan. Itu hadisnya aja. Ini karena sayang kita tidak bisa tampilkan ya. Kemudian doanya saya kira sama, sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kemudian subhana rabbiyal a'la yang berbeda dengan ruku, subhana rabbiyal a'la, kemudian tanpa wa bihamdi, lalu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu juga sama dengan sujud. Kemudian bangun dari sujud dengan bertakbir dan duduk tenang sambil membaca, setelah tumakninah membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu teks yang ada dalam himpunan putusan tarjih. Tidak ada tambahan wa'afini dan selanjutnya. Jadi Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, itu doa duduk di antara dua sujud berdasarkan pada beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian yang selanjutnya sujud kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca sama, sujud bertakbir, kemudian bacaannya juga sama. Lalu setelah itu duduk sebentar ketika akan berdiri. Nah, jadi setelah sujud ketika akan naik itu jangan langsung. Duduk dulu. Dan itu juga secara kesehatan itu sangat baik. Karena kalau langsung naik tuh mesti puyeng itu. Nah, jadi duduk dulu sebentar. Nah, jadi hadisnya menyatakan Anahu ro'an Nabiya SAW dari Malik bin Huwairis al-Huwairis al-Lais anahu ro'an Nabiya SAW yusolli faidakana fi witrin min sholatihi lam yadhad hatta yastawiya qa'idan. Bahwa beliau sebelum berdiri duduk dahulu sehingga lurus duduknya. Jadi tumaninah, jangan terburu-buru duduk, kemudian setelah itu barulah persiapan untuk berdiri. Nah, cara berdirinya ada hadis lain yang menyatakan begini. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah. Apabila beliau Rasul mengangkat kepalanya anis sajdati tsaniyah dari duduk yang kedua, jalasa, beliau duduk dulu, wa'tamada alal ardi, kemudian menekan kedua tangannya pada tanah, tumakoma, kemudian beliau berdiri. Sudah keluar ya? Oh ya sudah. Nah ini hadisnya. Biar agak besar. Nah, sudah besar ya? Ini hadisnya. Nggak mau. Ya. Jadi tidak langsung duduk dulu, setelah itu menekankan, dan menekankannya tidak perlu begini. Karena tidak perlu mengepalkan tangan. Jadi biasa aja seperti ini. Nah, kemudian barulah berdiri. Nah, kalau tidak mampu semampunya saja. Boleh kalau tidak mampu. Prinsipnya itu tidak harus begini. Nah, tapi kalau tidak dijelaskan ya seperti ini aja, seperti kita mau sujud kan meletakkan kedua tangan. Selama tidak ada keterangan yang mengepalkan ya sudah itu tidak usah dikepalkan. Kalau tidak mampu ya kalau tidak mampu apapun boleh. Ya, pokoknya semampunya, berdirinya seperti apa boleh. Kita pakai prinsip at-taisir fil ibadat, kemudahan dalam ibadah. Jadi ini adalah
dalam kondisi ideal. Dalam kondisi ideal. Kan dalam kondisi ideal, sholat itu wajib berdiri. Sholat fardu itu wajib berdiri. Boleh, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Boleh sebagian berdiri, boleh sebagian duduk. Boleh. Yang tidak boleh sambil tidur. Nanti nggak ingat masalahnya. Kalau sambil berbaring boleh. Jadi sambil duduk boleh kalau sholat sunnah, sebagian duduk, sebagian berdiri boleh. Itu dipraktekkan oleh Nabi ketika sholat malam. Dan itu yang dijadikan. Dan ada dalam himpunan putusan tarjih di bab-bab awal saat menjelaskan tentang sholat tatawu hadisnya. Nanti kita lihat ketika bahas sholat sunat, kita akan ketemu dengan hadis itu. Jadi ini hadisnya meletakkan tangan dulu ke tanah, lalu kemudian setelah itu berdiri. Lalu selanjutnya pada rakaat yang kedua, idza nahadu min rakaatis tsaniyah istaftahal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan di rakaat kedua tidak ada doa iftitah. Jadi langsung membaca ta'awudz, basmalah dan al-Fatihah. Terus selanjutnya sama ini. Nah, yang setelah selesai dari sujud kedua kalinya pada rakaat yang kedua, kemudian duduk. Nah, ini duduk iftirash. Cara duduk iftirash. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan serta meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, menjulurkan jari-jari tangan kiri sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjuk saat mulai membaca doa, bukan saat asyhadu ataupun ketemu lafaz Allah. Langsung dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Jadi ini terus yang ibu jari diletakkan di sini. Terus seperti ini. Nah, nanti ada hadisnya. Jadi seakan-akan menunjukkan angka 53. Ini hadisnya, faida sajada wa du'a yadaihi ghairu muftarishin wala qabidiha wastaqil, dan ini yang tadi ya. Faida jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra, di atas kaki kiri duduknya. Wa nasobal yumna, menegakkan kaki kanan. Nah. Kalau di tawaruk ini waida jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu yusra wa nasobal ukhra. Nah, jadi tinggal geser kalau duduk tawaruk hanya tinggal geser ini kaki kiri ke depan. Nah, pantat duduk di tempat di lantai. Kalau duduk di antara dua sujud, duduk iftirash itu sama. Jadi iftirash dan duduk di antara dua sujud posisinya sama. Nah, jadi itu. Kemudian, nah ini karena Nabi SAW karena idza qa'ada fit tasyahhud, Rasul apabila duduk dalam tasyahud wada'a yadahul yusra ala rukbatihi, meletakkan tangan kiri ala rukbatihil yusra, di atas lutut kiri. Wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna, meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan. Jadi tidak disilang, maksudnya begini, tidak begini. Nah, ini dijelaskan, takutnya mungkin ada yang disilangkan begini. Jadi posisinya tangan kanan di kanan, paha kanan, yang kiri di paha kiri. Wa qada salasatan wa khamsin, dan membuat isyarat 53. 53 tadi itu caranya ini. Ya, terus ini 50, ini 5-nya Arab, ini 3-nya. Nah, begitu, 53. Jadi begini, tidak begini. Tapi begini. Ada 53. Kok 53? Tidak usah ditanya. Tidak ada artinya. Namanya juga hanya mengisyaratkan saja. Nah, kemudian idza qa'ada yad'u
apabila duduk kemudian berdoa, wa doa yadul yumna ala fahdihil yumna, ini dengan kalimat lain, wa yadul yusra ala fahdi, kalau tadi kan rukbah, ini paha yang disebut. Wa asyara bi isba'ihi sababah, kemudian berisyarat dengan telunjuk, wa wadoa ibhamahu ala isba'ihi yusta. Jadi ini yang kemudian dilipat, ini yang di sini masuk ke sini. Wa yulqimu kafahu yusra rukbatah, kemudian telapak tangan kirinya menggenggam lututnya. Berarti lututnya jadi bukan ditempel di atas pahanya, tapi lututnya, lutut kiri dipegang gini, ini diangkat begini. Jadi ketika mengangkat ini saat berdoa itu, at-tahiyat langsung begini. Jadi tidak menunggu ya yang digoyang-goyang. Ini saya buat slide sendiri itu karena untuk membahas tentang menggerak-gerakan. Kalau tidak salah saya sudah buat itu PowerPoint-nya itu. Sunat tidak kelihatan ya. Oh ini nggak kelihatan ya. Kalau tidak mungkin di sini. Jadi memang itu ada dua hadis yang biar jelas ya, telunjuk, isyarat telunjuk. Ini apa ya? Jadi ada dua hadis yang menjelaskan tentang posisi telunjuk. Oh ya. Ini, hadis dari Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban, Baihaqi bersumber dari Ibnu Zubair. Ini Ibnu Zubair nih. Anna Nabi SAW kana yushiru bi usbu'aihi idza da'a wala yuharrikuha. Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya idza da'a. Ini ketika berdoa ya. Jadi berarti langsung idza da'a. Ketika beliau telah berdoa itu maksudnya begitu at-tahiyat langsung diangkat, mananya gitu. Kan da'a itu kata kerja masa lampau. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkan. Itu Ibnu Zubair. Ini Nasai. Nasai juga sama dari Nasai ini riwayat Baihaqi. Sebentar, yang menggerak-gerakannya itu ini nih hadisnya nih. Yang menggerak-gerakkan dari, kalau tidak salah, Asim apa? Oh ini. Udah enggak? Tasawuf itu Zubair. Oh masih Zubair. Saya nyimpan di mana ya? Warubatihi sumarofa. Ini. Hadisnya ini. Jadi terus wahalaqo halqatan, ini begini maksudnya, tsumma rafa'a isba'ahu, kemudian mengangkat telunjuknya, fara'aituhu, dan aku melihat beliau yuharrikuha yad'u biha, beliau menggerak-gerakkan saat berdoa. Ini hadis dari Asim bin Kulaib. Nah, ini juga sama difahami seperti oleh Imam Syekh Al-Albani, menyatakan hadis yang yuharrikuha itu yang kuat, menggerak-gerakan. Tapi sebagian tidak. Misalkan ini Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Baihaqi, kalau beliau mengkompromikan. Cara mengkompromikannya begini. Ini bukan yang ini hadis, masih hadis ini. Jadi beliau menyatakan begini dalam Baihaqi itu, bahwa al-muradu bit tahrik, yang dimaksud dengan at-tahrik dalam hadis yuharrikuha tadi, itu adalah mengangkat tangan pada saat pertama. Mengangkat. Jadi beliau tuh tidak ingin mengadopsi dua-dua hadis itu, tidak ada yang dibuang begitu. Dua-duanya diterima, tetapi dikompromikan. Kata beliau, mengangkat yang dimaksud yuharrikuha, itu yuharrikuha di awal. Setelah itu la yuharrikuha, tidak menggerakkan lagi.
Nah, terus hadis itu diterima dua-duanya oleh Imam Baihaqi dan beberapa ulama seperti As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam dan yang lain-lain. Kemudian akhirnya tidak menggerakkan. Jadi tidak dilakukan tarjih, tetapi dikompromikan. Nah, itu Imam Baihaqi dan beberapa yang lain. Kalau beliau istilahnya bukan al-jam'u wa taufiq tapi thariqatul jam'i. Nah, dengan metode menjamak, mengumpulkan dua hadis itu dengan cara tadi itu mengangkat pertama, setelah itu tidak mengangkat lagi. Dan sekitar 12 jalur hadis itu tidak menyebutkan yuharikuha dan la yuharikuha. Jadi hanya wa asyara bisababa. Rasul berisyarat dengan telunjuk pada saat berdoa. Asyara bil asbabah itu tidak menjelaskan apapun, hanya berisyarat. Tetapi kalau kita kembali kepada hadis lain, ada hadis lain, Rasul menyatakan at-taqwa hahuna wa asyara ala sadrihi. Takwa itu di sini kata Nabi. Wa asyara ala sadrihi dan menunjuk berisyarat ke menunjuk dadanya. Asyara kan nggak mungkin secara adat begini. At-taqwa hahuna. Kan nggak mungkin. Mesti begini. Ketika kita ditanya PWM di mana? Di sana. Kan nggak mungkin begini. Di sana kan begitu. Jadi asyara berarti secara oraf, secara tradisi bahasa yang kita pahami itu ya asyara ya berisyarat begini. Nah, jadi wa asyara, nah itu lebih banyak. Seandainya dua hadis ini tidak dipakai karena dia bertentangan, buang aja dua-duanya. Toh yang diriwayatkan oleh tidak banyak juga jalurnya. Maka yang ada itu hanya wa asyara bi usbu'i dan berisyarat dengan telunjuknya. Itu berisyarat nanti tadi itu ada hadis lain yang menyatakan ini gimana, apa lazim nggak orang begini menunjukkan? Kan nggak lazim, berarti begini. Nah itu jadi kalau kita membuang dua-duanya. Tetapi dalam putusan tadi dipakailah yang dari Ibnu Zubair yang menyatakan la yuhar rikuha. Sudah jam 6:30. Saya kira masih ada 5 menit kalau mau diskusi monggo. Ini baru sampai tandai ya besok supaya saya tidak lupa. Ini nomor berapa ini? Tasahud, tinggal tasahud. Saya tandai. Monggo. Aku tanya 2 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Oh, monggo silakan. Enggak apa-apa. Izinkan nanti sampai jam 8. Saya hari ini tidak ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan masalah tumanina. Seandainya kita itu jadi makmum, imamnya tidak tumanina, bagaimana sahnya? Lanjut belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal bacaan sholat, Pak. Pada saat sholat wajib 2 rakaat, jadi sholat sunat 2 rakaat, apa perbedaan dalam bacaannya? Karena saya pernah baca tanya jawab dari Islam Persis oleh Ahasan. Yang membedakan itu adalah kalau sunat itu tidak pakai iftitah. Terima kasih, Pak. Lanjut belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang ini Pak, kalau sudah habis terima kasih. Lanjut coba. Belakangnya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Ibu sabar ya. Besoknya yang terakhir Ibu. Yang saya tanyakan Ustaz, itu ketika sujud itu dia sudah sujud tapi baru takbir. Itu
seperti apa. Yang kedua itu sujud yang terakhir, ya, sholat yang patokan yang terakhir itu makmumnya diperlama sehingga setelah imam itu Allahu Akbar mulai tahiyat itu barusan dia untuk duduk. Terus yang terakhir tasawuf, misalnya imam itu sudah mau salam, sedangkan makmum itu masih satu rakaat. Itu tasawufnya itu saya perhatikan masih banyak tasawuf awal atau ikut imam. Begitu Ustaz, makasih. Saya di belakangnya Bapak, terakhir nanti Ibu gitu, sabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak, jadi tadi tentang sujud mana lututnya atau itu tangannya. Kalau dari Anas tadi kan melihat bagaimana Anas itu melihat biasanya kalau Rasulullah SAW itu kan imami. Jadi kalau melihat dari belakang kan nggak mungkin. Berarti yang dikerjakan Rasulullah tadi kan adalah sholat sunat yang mungkin karena Anas melihat. Kemudian hadis itu tidak menerangkan keadaan Rasulullah SAW. Apakah sedang sakit lutut, apakah sedang kesel, ataukah sedang apa? Itu mungkin harus dipertimbangkan gitu, keadaan Rasulullah. Atau sudah sepuh, umur berapa pada waktu Rasulullah itu mungkin pada waktu muda, jago dulu, kemudian waktu sudah agak sepuh, anak dulu. Begitu mungkin Terima kasih. Terakhir Ibu. Mohon maaf, yang lainnya harap senang terlebih dahulu. Ya, kita dengarkan Ibu. Saya mendengar kalau Rasulullah disebut oleh Aisyah tidak duduk lagi. Sekarang saya tanyakan, kalau sekiranya kita sebagai seorang perempuan atau ibu, kemudian setelah luka apa itu berjabatan tangan dengan menantunya laki-laki itu akan selalu duduk lagi atau tidak? Monggo langsung. Ya, ini setelah saya mendengar pertanyaan lupa semua. Baik, yang pertama tentang tumak ninah, imam tumak ninah. Jadi kalau tumak ninah memang tidak dijelaskan ya seberapa lama tumak ninah. Tapi prinsipnya sebenarnya tumak ninah itu posisinya itu sudah sempurna. Kalau duduk hatta tatmainu qa'idan sampai tumakninah, sudah duduk sudah. Jadi tidak terburu-buru lah. Jadi kalau berdiri ya sudah tegak begini. Kalau duduk sudah duduk betul. Jadi tidak ngos-ngosan gitu ya. Itu tumakninah. Bagaimana kalau imam tumakninah? Ya biar saja itu urusannya imam. Tidak tumakninah kan? Ya, kalau imamnya tidak tumakninah, itu nanti akhirnya makmumnya tidak ikut, tidak tumakninah. Yang salah imamnya. Pokoknya makmum itu ikut aja. Kalau imamnya belum duduk, pas duduk sudah langsung berdiri lagi. Makmum ikut aja. Apa yang dilakukan imam ikut. Kalau imam misalkan lupa rakaat sudah di subhanallah masih berdiri, jangan balelo makmumnya. Ikut imamnya. Ikut imamnya. Nah, nanti diingatkan lagi. Nah, setelah itu baru sujud sahwi. Atau kurang juga tetap ikut kan, Nabi juga dulu kurang makmumnya tidak terus kemudian balelo dari Nabi. Tetap ikut Nabi. Setelah itu baru diingatkan, ya Rasul, sholatnya sekarang apa ada perubahan lagi gitu. Oh, ternyata kurang sholatnya. Kemudian Nabi nambah lalu sujud sahwi. Jadi makmum itu sebenarnya enak. Manut imam saja. Nanti kalau imamnya yang salah, tidak sesuai, itu yang salah imamnya, yang berdosa imamnya. Itu enaknya makmum. Nah,
Kan jadi imam itu berat ya. Tapi Ustaz, ada yang imamnya mengingatkan kebijakan. Tetap berdiri yang makmum ya tahiyat. Ya, itu harus berdiri. Nanti kalau sudah berkali-kali tidak diingatkan, ya barulah. Kalau cuma 1 rakaat ya diikuti. Karena kurang pun ternyata Nabi diikuti oleh para sahabat tadi itu. Berarti kan makmum pokoknya mengikuti imam. Dan insya Allah saya kira ada berhentinya juga, nggak mungkin nggak berhenti itu. Saya pernah sholat witir 5 rakaat gara-gara imamnya lupa. Nambah lebihnya 2 rakaat. Jadi dari 11 ditambah 2 jadi 13. Kan di subhanallah malah tambah grogi imamnya itu. Mungkin karena sudah capek mungkin imamnya ya, karena tarawihnya kebanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi apa ya? Oh, bacaan ya. Ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah tidak ada bacaan iftitah. Ada, Pak. Jadi dalam sholat faktanya bahkan dalam sholat rokaatain khafifatain saja ada iftitahnya. Salat yang 2 rakaat sebelum sholat malam itu kan sholat iftitah rokaatain ida qoma minal lail falyaftati bi rokaatain khafifatain itu ada iftitahnya. Nah, maka Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad itu mencantumkan ada sekitar kalau enggak 11 atau 12 doa iftitah. Terus beliau menjelaskan yang mayoritas dibaca Nabi dalam sholat sunnah. Nah, gitu. Jadi dalam sholat sunnah juga ada iftitahnya. Selama tidak ada penjelasan berarti mengacu pada keumuman dalil. Nah, jadi keumuman dalil. Kecuali kalau kemudian ada dalil khusus seperti sholat jenazah. Itu kan ada dalil rinciannya. Itu dijelaskan. Ini sebagai taksis dari keumuman. Dalil umumnya sholat itu baca iftitah. Dan iftitah Nabi itu banyak variannya. Yang dalam HPT itu mencantumkan 3 iftitah untuk sholat wajib kan kemarin. Al-Maba'id, wajah itu sama kabiro. Nah, boleh pilihan yang 3 itu. Jadi tetap ada sholat sunnah maupun sholat wajib, kecuali sholat sunat yang ada menjelaskan bahwa tidak ada iftitah, seperti sholat jenazah. Karena itu sudah ada kaifiahnya sendiri. Berarti itu ada hadis khusus. Itu namanya lex spesialis, pengecualian dari keumuman dalil tentang iftitah itu. Itu yang selanjutnya. Apakah iftiros atau irsal? Ini sebenarnya saya ada cukup banyak ininya dalil tentang menjelaskan tentang ini. Tapi karena waktunya saya singkat saja. Jadi itu hanya pemahaman yang berbeda. Memang ada dari Asim bin Kulaib diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menjelaskan secara tegas bahwa Nabi sedekap. Begini. Tetapi hadis itu dikritik termasuk oleh Imam Al-Albani. Imam Al-Albani menyatakan bahwa itu bukan hadis, itu pendapat Imam Ahmad. Sehingga apalagi hadis itu dia hanya jalurnya dari Asim saja. Sehingga kemudian ada penjelasan idan farodabi jika Asim bin Kulaib itu sendirian dalam satu jalur periwayatan la yuhtajubi, maka hadisnya tidak diterima. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dalil itu satu jalur aja dari dia, tidak ada syawahidnya, tidak ada mutabi'nya, tidak ada pendukung hadis yang lain. Apalagi tadi diobahkan oleh kalau kita baca, kalau kita mungkin Muhammadiyah tidak sampai membid'ahkan ya. Tapi kalau Imam Al-Albani dalam kitab Sifatus Sholahnya itu membid'ahkan yang begini, yang sedekap. Itu Imam Al-Albani. Nah, bisa dibaca Sifat Sholat Nabi. Karangan Imam Al-Albani. Sekarang sudah ada yang berbahasa Indonesia, terjemahannya sudah ada. Nah, itu jadi perdebatan di situ. Jadi dalil yang kalau itu dihilangkan atau tidak dipakai riwayat Imam Ahmad itu, maka tidak ada satupun hadis yang menegaskan tentang posisi sedekap.
Nah, tetapi kemudian hadis itu dipahami kembali ke semula itu, semulanya ini ada yang semula seperti ini, ada yang semula sedekap gitu. Nah, jadi itu pemahamannya di situ, perbedaannya di situ. Nah, kita di majelis tarjih itu irsal, kembali semula itu irsal, tidak sedekap, karena tidak ada penjelasan hadis yang menjelaskan Nabi sedekap. Yang semula itu ya irsal itu di awal sholat. Jadi posisi ruas-ruas tulang ini kembali seperti semula, nah, tidak sedekap. Itu ya. Terus ya. Oh, bersentuhan. Bersentuhan dengan menantu tidak perlu wudu lagi. Kalau kan kamu sentuhan salaman ya. Ya, tidak wudu lagi. Karena tadi itu kita bersentuhan lawan jenis itu tidak membatalkan. Karena yang dimaksud dengan aula mastumun nisa itu kita mengambil tafsir dari Ibnu Abbas, juga yang juga pendapat dari Abu Hanifah itu adalah aljima, berhubungan suami istri, bukan sentuhan biasa, tapi aula mastumun nisa itu huwa aljima. Itu tafsir dari Imam. Jadi hubungan jadi kalau cuma apalagi tidak sengaja tidak masalah. Wong kita tawaf aja. Tawaf itu kan syaratnya suci. Apa terus wudu lagi? Akhirnya kan memang ulama yang menyatakan bersentuhan batal itu tawaf itu dianggap darurat. Karena darurat terus tidak wudu lagi. Itu tawaf itu syaratnya harus suci. Tapi karena kita berpendapat bahwa mula masa bersentuhan, kecuali kalau memang ada unsur memang ingin sengaja ingin menyentuh, itu kan berarti negatif ya. Nah, itu harus wudu lagi kalau itu. Tapi kalau apalagi tidak sengaja, apalagi dengan mahram, itu tidak membatalkan wudu. Karena tadi itu Siti Aisyah ketika menyentuh kaki Nabi tidak ada riwayat membatalkan sholat dan wudhu lagi. Nabi meneruskan sholatnya. Itu disentuh loh, sengaja loh Siti Aisyah menyentuh, bukan tersentuh, tapi sengaja mencari. Dan Nabi sudah kan tidak begitu nyentuh langsung hadis, kemudian Siti Aisyah buru-buru, tapi enggak memegang kaki Nabi. Nah, dan Nabi tahu sekali dipegang, nah, sehingga tidak membatalkan. Ya, itu dipegang, apalagi ini cuma tidak sengaja. Terus sujud. Oh, yang terkait dengan hadis-hadis tadi Anas melihat. Ya, kita tidak itu perlu menegaskan melihat apakah Anas itu melihat dalam sholat atau di luar sholat. Tapi bagi kita, apakah Anas melihat dalam sholat maupun di luar sholat itu tidak terlalu penting. Artinya posisi Anas sedang sholat atau tidak sedang sholat. Yang penting ada fakta bahwa beliau melihat. Karena dulu kan sholat juga tidak seketat sekarang. Dulu kan sholat tuh awal-awal kan sahabat masih pada lihat ke atas, pada lihat. Kan ada hadis yang Nabi melarang untuk menengadah. Maka kemudian akhirnya ditertibkan oleh Nabi. Karena sholat tuh kadang-kadang lihat ini. Oleh Nabi ditertibkan harus lihat ke tempat sujud. Tapi awalnya tuh bisa jadi sebelum itu kan bisa jadi juga. Nah, sehingga kemudian itu tidak terlalu penting sesungguhnya untuk apakah yang jelas melihat itu justru lebih informasi yang lebih valid karena melihat tidak mendengar, melihat langsung. Itu lebih valid dari sisi periwayatan. Kemudian juga ada hadis lain, fala yabruk kama yabruk, itu sabda Nabi. Meskipun dia dinilai dhaif ya oleh oleh kita dianggap sebagai dhaif, tetapi ada riwayat tadi tidak menderum seperti menderumnya unta, itu sabda gitu loh. Ada sabda, ada sahabat melihat, tetapi ada hadis lain yang diperdebatkan justru Nabi bersabda. Bahkan ada hadis yang seperti jangan menderum seperti anjing, itu juga betul. Jadi posisi-posisi itu adalah posisi pada saat sujud. Jadi hadis yang menegaskan tentang
keadaan Nabi saat sujud itu adalah hadis yang secara sanad itu adalah sahih. Sebenarnya dua-dua secara sanad itu nggak ada masalah. Cuma masalahnya itu dari sisi matannya, dari sisi isi hadisnya. Kalau sanadnya nggak ada masalah, tetapi isi hadisnya, karena kritik hadis itu tidak hanya sanad, tetapi juga matan. Kalau matannya dianggap bertentangan dengan akal sehat atau dengan dalil yang lebih kuat, tetap ditolak. Kan di antara ulama yang ada yang menolak itu dalil yang hadis-hadis yang syarat di antara kriteria hadis dhaif itu di antaranya itu tidak logis. Terutama dalam pahala. Udah sanadnya bermasalah, pahalanya tidak logis. Nah, termasuk yang sholat isyraq, ada yang mengkritik terhadap sholat isyraq itu karena dianggap pahalanya itu terlalu besar. Masa 2 rakaat sholat isyraq pahalanya sama dengan haji dan umroh yang harganya mahal banget ya sekarang. Jadi sholat 2 rakaat sholat syuruk itu pahalanya dalam hadis Anas itu kan sama dengan pahala haji dan umroh. Wah, itu terus dianggap oleh sebagian dikritik itu tidak logis gitu ya. Walaupun ada juga yang hadis yang sahih, tetapi kita tetap pakai karena kuat jalurnya, seperti sholat qobliyah subuh, rakaatain qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya juga besar. Tapi itu dalilnya sangat kuat karena Nabi senantiasa bahkan melaksanakan sholat qobliyah fajar itu. Jadi itu dari sisi kritik hadis. Ya. Setelah itu sholatnya subuh seperti pahala semalam. Ya. Tambah lagi dengan baca Quran, dengan itu runtutannya itu. Ya, itu gabungan gitu ya. Gabungan terus pahala haji dan umroh. Akhirnya nggak mau haji dan umroh. Takbir. Ketika sujud waktu takbir. Sebenarnya gini, saya videonya itu belum saya ini ya. Ada video almarhum Ustadz Ibnu Juraim. Beliau menjelaskan kapan kita takbir. Sebenarnya takbir itu ketika sujud itu kalau sudah duduk. Allahu Akbarnya tuh sudah duduk. Nah, duduk kemudian Allahu Akbar. Jadi tidak usah panjang. Allah gitu, tidak usah panjang-panjang. Jadi mungkin suatu saat nanti saya cari videonya itu. Beliau mencontohkan kapan takbir itu ketika berdiri, kapan takbirnya duduk. Jadi takbir tidak asal-asalan, karena takbir itu kan yang kita pahami kan ini, Allahu Akbar, bar itu udah di sini. Allahu Akbar. Sama dengan sami Allahu liman hamidah, terus udah gini. Baru berdoa. Jadi tidak dari bawah sudah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Sudah selesai. Itu tidak begitu. Jadi ada tapi suatu saat nanti saya carikan dulu videonya, dan kita tonton bareng. Videonya itu ya. Kemudian yang saat sujudnya lama, sebenarnya itu sujud lama itu tidak hanya di akhir, karena hadisnya itu fa'aksiru doa fi sujud gitu. Perbanyaklah doa dalam sujud. Itu tidak menjelaskan sujud terakhir ya, semua sujud, karena banyak doa Nabi yang Nabi baca dalam sujud, variannya sangat banyak. Saya sudah mengumpulkan doa-doa Nabi ketika sujud. Itu banyak sekali variannya. Tidak hanya yang kita 3 itu, ada yang lain juga. Cuma kalau HPT nanti memuat semua itu nanti pusing pembacanya. Ini mana yang harus dibaca. Makanya diambillah. Sebenarnya varian seperti Allahumma ba'id baini ini kan variannya juga banyak. Kalau kita baca Sahih Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini itu tidak hanya satu seperti yang dalam HPT itu. Itu hanya salah satu dari variasi doa Allahumma ba'id baini. Itu ada yang bolak-balik itu sama Allahumma ba'id baininya, tapi lafadznya bolak-balik. Jadi itu banyak. Cuma kita kalau muat semua itu kan nanti malah membingungkan jamaah. Maka diambillah salah satu contohnya, simple. Maka nanti di tahiyat, nanti kalau sudah masuk tahiyat, kita ada tambahan at-tahiyatul mubarakatuh. Itu nanti diakomodir juga.
Tidak hanya at-tahiyat yang kita itu. Jadi yang terakhir, putusan terakhir itu juga boleh dibaca. Jadi yang sekarang tanawunya semakin banyak. Nah, tapi kalau mungkin tidak terlalu banyak sekali, karena kalau terlalu banyak tadi itu di samping nanti HPT-nya jadi tebal. Nah, nanti kalau tebal itu harganya mahal, bacanya lama kan. Ngajinya juga lama kan. Sekarang aja kita bahas sholat sudah berapa kali pertemuan ya, sudah berapa bulan belum rampung-rampung. Itu ya, sudah ya? Ya, terima kasih. Oh terakhir tadi yang tadi ta'awud itu ya. Sodakollah tadi ya. Jadi sodakollah di penutup baca Al-Quran. Memang tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis yang menegaskan bahwa harus membaca Sodaqallahul Azim dalam setiap kita membaca Al-Quran. Tetapi juga tidak ada larangan. Jadi jangan dianggap itu sebagai sebuah kewajiban. Saya seringnya malah menutup dengan hamdalah. Tidak selalu dengan Sodaqallah. Itu jadi boleh aja. Ya tidak. Karena ada yang, saya punya buku dari Timur Tengah itu cetakan mana. Kalau di situ membid'ahkan bacaan Sodaqallah. Itu setelah membaca Al-Quran. Kita tidak membid'ahkan. Mau membaca ya silahkan, tidak juga ya silahkan. Tapi baca Qurannya tetap. Cuma Sodaqallahnya mau hamdalah boleh, mau pakai Sodaqallah juga boleh. Karena memang tidak ada hadis yang secara tegas menyatakan bahwa Rasul menutup baca Quran dengan Sodaqallah. Nah itu apa namanya? Tapi kita tidak jangan terus silakan aja mau pakai yang biasa ya silakan. Pakai ya pakai. Tapi kalau misalkan pakai hamdalah juga silakan, kan setiap melakukan sesuatu tutuplah dengan menyebut nama Allah dengan diantaranya alhamdulillah. Ya terima kasih.